balik lagi di Curhatan Gen Z episode 2. Kenalin nih, nama gue Ica dan gue juga gak sendirian nih kali ini. Ada temen gue, Wina. Untuk episode kali ini, kita akan ngebahas sebuah habitsnya para Gen Z. Lu Gen Z Betul gak banget. sih? Gen Z abis lah. Udah Gen Z abis nih. Iya. Dan se-Gen Z-nya gue tuh, gue sampai kemana-mana itu gak pernah bawa dompet. Tapi kayaknya untuk itu tuh semua Gen Z kayak gitu nggak sih? Karena sekarang tuh rata-rata Gen Z nggak ada yang bawa dompet dan perlu dompet karena Apa-apa udah segala hal digital. tuh udah ada di HP gitu loh. Jadi kita cukup bawa HP kemana-mana aja. Even nggak ada internet pun paling nanti kita Ya, kayak Mbak boleh gak sih hotspot dulu kayak sebentar? SKSD gitu sama orang yang gak dikenal. Entah ke pembeli atau ke penjualnya. Iya, pasti kayak gitu. Terus juga ada nggak sih yang udah ketebak nggak sih kali ini kita bakalan ngebahas tema apa? Apa ya? Kali ini kita akan ngebahas sebuah cashless dan tantangan para UMKM di dunia yang sudah serba digital ini. Ya, betul. Oke. Yang gue lihat sih ya Win, walaupun kita semua udah serba digital, tapi masih banyak juga para pedagang-pedagang yang emang sekiranya tuh masih gak jauh beda lah umurannya tuh sama kita. Tapi tuh setiap gue pengen beli, masih ada yang belum punya tuh kris kayak atau e-wallet kayak gitu loh. Pasti gak sih kayak enggak, walaupun sekarang zamannya udah digital, tapi enggak semua pedagang tuh mereka menerima kehadiran kris atau era digital ini loh. Jadi kayak kita tuh juga kadang yang emang udah tergantung dengan digital bingung kayak gimana sih kalau misalkan kita mau jajan terus sedangkan penjualnya itu nggak ada, Nggak bisa kris ataupun kris gitu, e-wallet. iya. Nah gue kadang suka nemuin tuh yang kayak gitu tuh, padahal dia masih muda. Kayak sayang nggak sih, seharusnya tuh dia juga bisa mendapatkan pembeli dari yang dia nggak punya cash itu, kayak Iya. cashless gitu kan. Iya, benar. Nah terus kalau potensinya tuh menurut lo itu, kalau para penjualnya ini punya kris atau e-wallet, itu menurut lo membuat si para pedagang itu jauh lebih untung nggak? Menurut gua kalau untung udah pasti ya, karena jadi orang-orang tuh kayak lebih memilih untuk untuk membeli ke penjual itu gitu. Kadang untuk diri gua pribadi kayak gua lebih suka ngelihat kayak nih penjual ini pakai kris nggak ya. Nah kayak jadi kita tuh langsung loh gitu kayak oh penjual ini pakai kris sedangkan yang ini enggak, jadi kita malah pergi ke penjual Dia yang pakai kris, padahal yang kita mau kadang penjualnya tuh nggak pakai kris gitu loh. Iya. Even kita naik ojek pun itu tuh kayak kita bayarnya lewat e-wallet. Iya, e-wallet. Itu Terus tapi ada loh satu kayak ojek online kayak gitu, tapi dia ada krisnya. Jadi nggak hanya e-wallet, tapi dia bisa bayar pakai kris juga. itu sangat membantu. Iya, jadi kayak kalau nggak ada saldo di e-wallet, kita bisa pakai kris. Iya, itu menjangkau admin ya, termasuk Iya, salah betul satunya. banget. Terus juga lu punya nggak sih kayak pengalaman lucu lo gitu ketika lo pengen beli tapi ternyata si abangnya itu nggak ada e-wallet atau kris? Sebenarnya kalau untuk lucu gue bingung ya, tapi kalau misalkan pengalaman kayak gitu gue tuh pernah banget. Kayak gue kan kalau misalkan lagi weekend gitu pengen pagi-pagi sarapan beli bubur gitu kan. Enak banget tuh. Iya, nah ada bubur di depan kosan gue, kayak ya udah kan emang gue beli aja gitu loh karena lagi pingin. Ternyata pas gue udah jadi buburnya, gue nanya bang bisa kris nggak, ternyata nggak bisa. Teman-teman Itu panik langsung. gue Untungnya juga kayak keringet dingin gak sih? iya, tapi untungnya dia bisa sih transfer. Jadi seenggaknya kalau nggak bisa kris kita bisa transfer lah ya ke abangnya. Tapi lu nanya gak sih kenapa dia nggak menyediakan kris itu? Gue nanya, cuman jawaban abangnya karena kan untuk kris itu kadang dananya turun setelah 1-2 hari gitu ya. Dan untuk abang bubur atau penjual-penjual yang sering berbelanja setiap hari itu tuh sangat nggak Sangat nggak efektif karena itu jadi karena dia perlu bahan-bahan lagi iya. kan kalau kayak gitu. Sedangkan tuh cairnya kris itu bisa 1 hari 2 hari kemudian.
Nah, kalau gue sendiri sih ya Win, gue pernah beli roti di suatu tempat nih. Jadi tuh dia bisa pakai e-wallet, tapi ternyata kata abangnya lagi nggak bisa neng, ternyata uangnya nggak bisa diambil gitu. Itu sangat Itu disayangkan iya sih sih. bener. Terus juga kita nanya punya kris atau enggak, dan ternyata yang punya itu nggak ngerti cara pakai krisnya itu kayak gimana. Itu tuh kayak gitu sangat perlu pembelajaran ya. Iya. Bisa banget nih dia belajar kayak dari edukasi, terus bisa nyari tahu lagi gimana sih caranya pembuatan kris, terus cara penarikannya tuh kayak gimana. Kalau mau yang para punya UMKM bisa banget join di Rumah BUMN Jakarta Jakarta Selatan. Selatan. Banyak banget kita bakalan diajarin pelatihan-pelatihan dan juga ada workshop mengenai sekitaran UMKM, termasuk cara pembuatan digital-digitalan hal tersebut itu. Baik, boleh tahu nggak sih nama Instagram UMKM itu, Instagram Rumah BUMN itu apa sih, Win? Instagram BUMN itu @BUMN Jakarta Selatan. Salah. Dot. Kok gue lupa sih? Ya pokoknya nanti Ya nanti ada ya ditulis di sini. Dede lupa soalnya teman-teman. Maaf. boleh banget ya buat kalian yang para pelaku UMKM bisa banget join di Rumah BUMN Jakarta Selatan. Ya. See you di next episode selanjutnya.